Ketakutan adalah suatu hal yang belum terjadi. Jangan sampai rasa takut itu menguasai kita, karena itu akan membuat kita rugi. Bagaimana Pak? Tertarik? Bawa ke lantai 2. Waduh, ngedit. Nadanya tuh biasa banget ya. Bawa ke lantai 2. Pas di atas ngedit deh. Kirain mau ngapain? Ngedit ya. Oke, seperti biasa setiap hari Kamis kita mencoba untuk membahas sesuatu yang mistis, mendengar cerita-cerita seram. Karena kita di sini sok-sok seram. Bagus acaranya, sok seram. Atau merek bohlam, seram. Seram itu kan. Sok seram. Tapi semenjak kita bikin konten ini, lu ngerasain kejadian-kejadian ini gak sih? Lu, Bob? Gue tuh sekarang tuh jadi lebih waspada. Gak ada yang lucu. Gue jadi suka mimpi serem sih. Serius? Iya, suka didatengin terapis. Belum bayar. Kalau ini mah kalau gua jujur parno gua semenjak banyak kejadian lampu jatuh gitu ya, terus ada suara nangis. Oh nangis ya, gue pernah dengar. Gua jadi suuzon sama anak gua sekarang. Kenapa? Jadi anak gua tuh sekarang rewel banget. Wajin, jangan-jangan karena gua terlalu sompral ya. Ketempel. Gitu ketempel karena dulu waktu gua di Bandung tuh setiap anak rewel tuh pasti kita datangin ustadz tuh dibersihin kamarnya. Oh ini. Oh serius itu? Iya. Tiap anak rewel. Ya setiap anak rewel. Lu maksudnya waktu lu kecil gitu rewel? Enggak, waktu ada keponakan gue lah dulu keponakan gue gitu. Jadi ini rewel banget tiap malam nangis gitu. Nah sekarang tuh gue lagi parno gitu, lagi anjis, gue sujon terus sama anak gue gitu. Makanya anak gue taruh di luar. Daripada rewel di dalam. Yes, sekarang ada Bayu, editor Majelis Lucu Indonesia yang bisa kita percaya, yang bisa mempertahankan kerukunan rumah tangga kita, terus juga keselamatan kita ya, karena ngeditnya benar ya, tidak. Lu kalau ngomongin mempertahankan kerukunan rumah tangga, mungkin kalau lu bisa jangan ngomong ke Darnet. Entar dulu belum siap. Belum siap rukun makanya. Ada Bayu dan sengaja Bayu diundangnya di acara Parno malam Jumat horor karena Bayu nih lingkungan sekitarnya tuh horor banget. Karena di kanan Bayu itu ada Patrick, di kiri ada Adri. Yang bener ngedit. Ngerti komedi nggak lu? Ngerti komedi nggak lu? Bisa dong lu. Ya tapi gaji segini-gini aja. Itu baru horor. Baik. Iya. Thank you udah datang sini, Bay. Iya, sama-sama. Dan kalau nggak salah lu juga tinggalnya di tempat yang kalau nggak tahu ya, gua dengar tuh daerah Jampang Surade. Jampang Surade. Lebih tepatnya di situ Hiangnya. Tuh di situ Hiang. Itu Sukabumi Selatan ya? Masuknya iya selatan, cuman situ Hiang dulu baru Surade. Lu bolak-balik gitu? Surade. Enggak, itu kan kampung Itu jauh banget itu gila. orang tua di sana. Dari Jakarta berapa? 5 jam ada 6 jam ya? Kalau normal mah 6 jam lah. Iya, gue pernah sih kesana. Lu gede di sana? Enggak kecil tuh sering main ke sana hampir dalam sebulan tuh ya 3-4 kali. Oh nenek lu di sana. Nenek dulu waktu masih ada almarhum sering ke sana. Katanya di sana tuh ini ya mistis banget, banyak orang yang ilmu ya. Ilmu. Ya. Ada yang lulusan dokter. Itu dia. Ada arsitek. Bener dong. Universitas Jampang Surade. UJS dong. Bener. Kalau mistis, gue sih lupa inget ya waktu dulu kecil di sana tuh. Ya ada lah sesekali kayak misalkan gak boleh nyisir rambut malam-malam. Ntar takutnya diinin kuntilanak, teteh gue bandel gitu dikasih tau. Masa sih? Sama nenek gue gak boleh, malah sisiran habis mandi malam-malam gitu kan deket jendela. Tahu-tahu di sininya tuh Merinding ini mah merinding. Dengerin dulu. ngikutin gitu. Terus udah aneh tiba-tiba sisirannya terus nggak berhenti sampai rambutnya tuh rontok. Sampai akhirnya dipegang gini. Teh. Udah nggak nyaut. Udah dari situ semua anak kan gue masih kecil tapi kan jadi nggak tahu semua ceritanya. Anak-anak kecil sudah pada keluar semua, orang-orang tua semua. Sorry itu teteh kandung lo. Iya, teteh.
gimana? Sepupu kandung lah ya. Sepupu ya, sepupu. First cousin gitu ya. Nah, sepupu. Udah langsung. Jadi sorry dia nyisir Gak bisa berhenti. Gak berhenti gini terus. Sampai rontok. Terus yang lihat saudara gue katanya kan lebih kecil lagi dari gue, dia bilang gini, itu ada siapa di jendela? Gitu. Gini juga sama. Terus nggak mau berhenti. Apa? Mana? Demi apa sih? Udah. Terus. Bagus. Langsung gerakin lagi. Terus. Ya, Tapi ini gue berat di sini loh, berat kenapa ya? Nah dia ada TP-nya. iya benar. Serius dong, horor dong. Lucu nih. Iya, maksudnya ya paling yang gue inget sih ya yang kayak gitu-gitu aja. Terus sorry kan terus ada teteh lo ngelihat ada orang di jendela gitu. bukan saudara gue yang kecil. Oh yang lain lagi Kita nih. kan lebaran nih ngumpul gitu kan. Semua pada ngumpul ada teteh gue dari uak gue tuh abis mandi gitu kan. Sisiran deket jendela, kan rumah nenek gue tuh almarhum banyak jendelanya. Terus gue lagi yang main aja ngobrol gitu. Terus ada sepupu gue yang kecil ngomong, itu apa itu di jendela? Pas gue lihat nggak ada, tapi dibilang katanya ada, itu lagi gini sisiran juga ngikutin teteh. Tapi nggak mau berhenti, udah aneh setelah gitu. Gue liatin teteh gue gitu. Kok nyisir terus kata gue. Nggak bisa berhenti juga dia. Iya, tapi gini awalnya dari nyisir gini, lama-lama gini. Iya, gini aja terus. Oh jadi secara gaibnya gini, mungkin si kuntilanak ngikutin, terus lama-kelamaan karena teteh lu melanggar aturan itu, akhirnya masuk tuh kuntilanak ke teteh lu. Lagi dapat juga teteh gue. Oh, amis non? Hanyir gitu. Nah terus abis ada yang ngelihat ada sosok di jendela, Langsung rame, gue langsung teriak ke nenek gitu. Nenek ini teteh kenapa? Langsung semua ngumpul yang yang udah orang tuanya Ngumpul semua tuh sisiran bareng. terus. Ya udah akhirnya Gatel kan? Musik kita tahan dong. Iya, komedinya. Padahal aja Tahan lu. Terus. gue tuh lupa lagi gue sih ngomong. Pada masuk. Ya udah, gue yang anak kecilnya pada suruh keluar. Nah dari situ gue udah nggak tahu. Besoknya teteh gue langsung dipulangin lagi ke Jakarta. Jadi sekeluarga dia langsung pulang duluan gitu ke Jakarta. Oh, kayaknya masuk ke dalam terus disembuhin kali ya, disembuhin dulu kali ya. Tapi lu nggak lihat itu kejadian Karena anak kecil disuruh keluar. Tapi itu mah memang bukan hanya di Jampang, maksudnya di kota Bandung juga. Zaman dulu nenek gue masih ada, memang aturannya begitu, malam-malam jangan nyisir. Jangan nyisir malam-malam untuk yang masih perawan, apalagi katanya itu bisa ngundang kuntilanak. Untuk yang masih perawan. Ya, kalau untuk yang nggak perawan nih, nyisir malam-malam diwajibkan buat jualan lonte. Itu sering kalau malam-malam tuh kalau habis mandi kan jam 9 itu gue sering nyisir, sering catok gitu. Jam 9, jam 10, jam 11. Sebelum kerja ya. Ya anjing enggak gitu. Berangkat. Iya bener sih kerja. Oke. Terus tapi Jampang Surade kan terkenal sebagai daerah mistis, banyak yang punya ilmu kan, yang punya ilmu lah gitu. Tapi nenek lu juga punya ilmu itu? Enggak, ya gak tahu sih. Cuman ya kalau dibilang punya ilmu semua, kalau yang dilihat sekarang mah enggak, udah mulai kayak kota juga, udah biasa. Udah hilang semua sama TikTok mah udah itu kecabut bener. semua. Yang namanya healing di kampung udah ada lupa. suara war motor, udah nggak kalau dulu Nggak Nggak seanyap. semistis dulu. Iya, kalau Kalau sekarang gimana sih gue nggak pernah. Dulu tuh kalau Tahu nih lu ceritanya. masuk Jampang Surade langsung Jadi gitu. gitu lagi. Enggak, gua ngarang aja. Tapi kan Jampang Surade terkenal ini kan suka ada teluh-teluh gitu kan. Bisa mesen santet gitu kan. udah nggak Tapi pernah kan lo denger itu ya? Pernah dengar sampai ada yang lucu gini. Kalau dulu zaman dulu, misalkan ya motor Mas Danet hilang. Iya. Misalkan yang punya ilmu masih Bob. Itu bisa Mas Bob, motor saya hilang. Oh yaudah tenang. Besoknya malingnya datang bawa motornya buat balikin. Bagus banget. Kenapa? Tahan. Enggak, gua mau ini solusi yang bagus dong gitu untuk kepolisian Indonesia. Itu zaman dulu tuh. Ya, zaman kayak dulu gitu. makanya masih ini ya, masih Masih kental tinggi lah. ilmunya.
Lu pernah dengar cerita apa lagi tuh? Apa santet lu pernah ngelihat nggak pernah denger nggak? Enggak sih. Atau kejadian horor lu deh. Kalau Paling horor? Paling horor gue ada waktu zaman gue kuliah KKN. Wah. Di Kenapa ya, Jawa kakak itu selalu horor ya? Enggak, Biasa penari. enggak, gue KKN di Maja. Bisa benar. Oh, Maja. Maja. Yang sekarang banyak dibikin perumahan. Iya, dekat Citra Maja Raya gue. Oh, udah ke Citra Majalaya. Tangerang. Enggak, itu masuknya udah Kabupaten Banten. Ayo, jauh sih Citra Majalaya tuh. Iya. Citra Majaraya. Jadi ini Citra Majaraya, belakangnya itu kan masih banyak kampung tuh, Batu Kapur. Ya, tahu. Itu ya di situ dulu gua KKN. Jadi Nah terus? apa namanya? Kan kita kan KKN bersepuluh, 5 cewek 5 cowok. Terus ditegur sama kepala desanya, bercanda sih sebenarnya. Bilang, "Ntar kalau masuk 10 keluarnya jangan 15 ya." Gimana? Suka 10 keluarnya jangan 15. Oh, jangan bawa lah istilah gitu ya. Bukan, jangan sampai terhamil di dalam. Si Oh, anjing. gue kira justru nanti ada orang yang ngikut loh. Iya, anaknya itu. Setannya gitu. Enggak, Bercanda. bercanda. Ya. Cuman dari situ gue inisiatif bilang ke ketua gue, ya udah kita pisah aja. Jadi kita kan memang sewa homestay, sama di seberangnya tuh ada kayak balai RW lah gitu ya. Nah yang cowok mah di balai RW, yang cewek di rumah homestay. Ini mungkin karena dulunya sering kejadian, ada yang KKN satu rumah, cewek cowok campur. Hamil di situ. Ngemprut. Ngemprut. Nggak tahu sih kalau itu. Bagaimana? Kan KKN itu singkatan. Apa tuh? Nakal. Udah gitu, bisa. Serius. Ini gue pegel banget. Serius. Terus? Tapi Ini serius gue. akhirnya kan dipisah tuh, cowok, cewek gitu. Terus satu malam, yang cewek Anjing, ada yang narik baju gue. Serius ya? Ngentot lu. Serius. Ini dia merinding liat. Apaan sih, Bang? Gini nih. Enggak. kenapa dia marah? Kenapa dia marah ini? Udah tuh, pas satu malam, kan gue sama satu KKN sama cewek gue, tapi kan dia di homestay gitu. Terus udahannya, cewek gue bilang nge-WhatsApp itu, "Bay, itu dong ke homestay, kenapa? Masa ada orang berdiri depan aku?" Jadi kata dia, kayak ada orang tinggi kurus gitu, tapi hitam semua gitu. Jadi dia tidur gitu tuh, di depan dia begitu berdiri gitu, ngeliatin dia. Terus dia begini selimutan gitu, WhatsAppan gitu. Gue ya udah, gue balik ke homestay sama semua yang cowok-cowok, langsung tuh dilihat tapi nggak ada apa-apa. Terus pas jadi hitungannya pas gue buka pagar, cewek gue begini itu udah hilang yang dilihatnya, yang hitam-hitamnya itu. Iya, terus akhirnya ya gue sama teman-teman gue inisiatif bikin kayak ngerondain yang cewek lah gitu ya. Ini kan kita cowok berlima, karena kalau gue naruh satu cowok di situ kesian, gue taruh 2 di situ. Jadi gue tinggal bertiga tuh, gue, ketua gue, sama ada teman gue satu lagi. Kita tidur. Pernah ingetin ya posisi gue tidur. Iya. Gue tidur gini nih. Ini gue, ini pintu. Ini gue, ini teman gue, ini ketua gue, ini pintu nih. Oke. Ya kan? Dia Enggak, tidur. lu sama pintu gedean mana nih? Terus. Terus. Horor. Udah kan? Ya yang namanya orang Enggak, lu ini kan kita harus ngingetin nih. Ini lu. Enggak, ini gua. Nih, Bayu. Ini teman gua. Temen Oke, nih ketua di oke. sini, Ketua di sini pintu kan. Ya, temen lu tinggian dari lu ya? Iya emang tinggi dia orangnya. Dia tinggi dia. Wah. Terus yang namanya orang baru di tempat baru tidur suka nggak betah, kayak kebangun tengah malam. Iya. Iya, harap-harap. Harap. Temen gue memang gondrong nih, yang tengah tinggi gondrong gitu kan. Gue bangun gitu pelan-pelan nih. Ini lu bangun nih. Enggak melek gini doang. Kata gue, kok temen gue bulu semua, hitam semua. Kok matanya merah gini, terus giginya gini tajam semua. Ih. Matanya merah gini. Kayaknya setelah gue ceritain katanya iya. Terus kata gue, bercanda nih orang, gue tidur lagi. Terus gue bangun lagi, masih gini juga. Udah deh. Kok jadi Dia ngeliatin lu. Nah itu pertama gue pikir itu dia ngeliatin gue. Terus gue rada bangun sedikit gini kan. Kata gue, apaan sih? Gue tarik sama gue, karena kan gondrong, gue tarik. Rambutnya lu tarik. Gue tarik. Padahal nih orang kalau ditarik nih, ketarik ini enggak bener-bener kayak diem aja gini. Padahal gue gini. Keras gitu. Iya kayak keras. Kata gue, anjing lah bodoh, gue tidur lagi kata gue. Udah tidur tuh.
setelah tidur tiba-tiba kaki gue diginiin. Gua bangun. Iya kayak diginiin gitu. Digaruk. Terus kaki gue kan emang kering ya. Sampai ke selangkangan enggak? Kaki gue kan terus gue kocok ya. Mukanya gitu tadi. Udah selesai Mas. Merah. Tolong bayar di depan. Oke, digaruk nih. Digaruk gitu, seret. Terus gue bangun, emang dasar mulut sampah ya. Gue katain, anjing setan bangsat gitu. Orang lagi tidur dibangunin. Temen gue kaget. Lu spontan ngomong gitu? Spontan, karena gue kan orangnya memang penakut. Tapi kalau digangguin setan terus gue marah. Gue yang marah. Terus yang anehnya pas gue bangun, gue tidur di sini kan. Gue bangun di sini. Pas gue bangun, jadi pas gue udah marah-marah ngedumel, temen gue bangun, terus gue langsung sadar. Loh kok gue tidur sebelah sini? Sebelah pintu. Seinget gue tidur sini pas itu. Tapi yang lain pada sadar tuh kejadian aneh gitu? Enggak, gue doang. Tapi setelah dari kejadian itu, kalau teman-teman gue kan kayak ada yang kesurupan, kayak ada yang kalau lagi tengah malam jam saat 12 KKN malam, nih? Iya pas KKN, jam 12 malam selalu dibilang ada suara orang mandi. Terus gue yang ngomong, gue tuh yang mandi, padahal nggak ada yang mandi jam 12 malam. Sama satu yang paling aneh kadang. Sorry, kamar mandi di dekat situ juga? Ini di homestay, jadi kita mandi mah di homestay, di balai RW tuh nggak ada. Jadi ada satu yang aneh, kita tuh bersepuluh dan kita selalu merasa ada yang kurang orangnya. Nah gimana? Jadi kita tuh kalau setiap mau makan nih, Kayak komedi itu menghitung. Betul. Betul. 3. Kurang satu. enggak sebenarnya. Hah? Nah, bener ya, pegel ya? Enggak, lu bener ngerasa pegel gak? Kayak tete gue berat. Anjing. Apa enggak? Terus. Jadi sebenarnya berhitung itu karena kita merasa kurang. Kok kayak ada yang kurang tapi siapa ya? Yaudah kita berhitung 1, 2, 3. Udah bener 10. Tapi kayak selalu merasa itu gak ada orang, kayak ada kurang satu aja gitu orangnya. Kayak nggak kelihatan atau Kayak kita lagi ngumpul nih rame-rame. Kok kayak dibutakan gitu ya? Bukan dibutakan, kayak kurang orang. Jadi kan lu gitu. 10 orang, ngitung cuma sampai 9 gitu. Sampai 10, cuman kayak berasa kayak masih ada orang. Perasaan tuh kayak selalu setiap mau makan bareng-bareng tuh selalu gitu. Dan siapa yang perasaan ikut itu, gitu? Iya, siapa yang nggak ikut gitu. Perasaan itu bukan cuman lu doang. Jadi semuanya merasa kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Itu yang aneh tuh di sana. Tapi kejadian itu selalu terjadi di KKN ya? Karena mungkin di desa-desa kali ya, di tempat yang masih mistis gitu. Cuman yang nggak masuk akalnya bagi gua adalah cerita dia ketika tidur itu kan, dia ngeliat tuh gitu. Harusnya kan kalau udah melek gini hilang gitu, biasanya ya kalau di film-film. Tapi ini tetap ada gitu. Jangan-jangan memang temen lu ngejailin lu. Sengaja pakai kostum, terus badannya diikat biar nggak bisa bergerak ditariknya. Bisa jadi. Atau bisa jadi teman lu sama lu kerja sama. Supaya menceritakan di konten ini. Dan kesurupan siapa aja? Ada temen gue satu dia. Ada yang kesurupan nih cerita Ada tadi. kesurupan. Anjing gue kayak ini dari tadi tuh telinga gue kayak ditutup sih ya. Ini mah beneran aslinya. Percaya nggak percaya? Kan gue orangnya nggak percaya ya. Enggak, gue males ah kayak Dia gini bang. Temenin gue diam. Biar masuknya ke lu. Dia serius. Terus kesurupan terus? Kayak kesurupan. Jadi dia tuh lagi dapat kan, cuman disuruh ikut ngaji, tapi cuman maksudnya nggak ngaji, cuman ya wiridan aja. Iya, nggak boleh megang Quran. Nggak boleh megang Quran kan. Udah dibilangin sama Pak RW jangan lewat pohon pisang, suruh muter. Terus kata Bu RW-nya, nggak apa-apa lah. Tapi Bu RW nggak tahu si cewek satu ini lagi dapet. Makanya nggak apa-apa lah karena mungkin jauh muter, lewat lah dia. Udah ngaji balik, dari balik juga dia udah bengong aja kerjaannya. Tengah malam tiba-tiba teriak, wah gitu, meronta-ronta, wah. Dipanggil lah gue. Terus pas gue datang kata gue, percuma manggil gue juga nggak ngerti nih, buat ngeluarin deh kata gue. Ya udah panggil lu Pak RW. bentak aja padahal. Kayak tadi ya. Gue bilang udah panggil Pak RW aja gitu. Ya udah panggil Pak RW. Temen gue malah sibuk mencetin itu tuh jempol kaki. Iya. Semakin dipencet semakin ngeronta. Semakin ngeronta, gue tendang temen gue. Gue bilang, anjing itu jempol udah biru lu pencet. Karena udah sampai biru. Iya. Maksud gue ya mungkin. Ya kalau kan itu tuh sebenarnya pertanda ini benar-benar kemasukan atau enggak. Iya, jadi kalau tapi temen dipijit gue teriak,
berarti bohong gitu. Temen gue tuh malah sampai urat gitu, kata gue anjing mana. Oh teriaknya dia bukan teriak yang anjing nyeri. Enggak, tapi memang teriak-teriak kayak orang kesurupan. Cuman gue kasihan aja itu teman gue yang kesurupan tuh jempolnya udah sampai biru dipencetin sama dia. Gue tendang, gue bilang itu jempolnya biru. Enggak boy, enggak apa-apa. Gue tendang aja gitu. Itu biru beneran. Iya deh, enggak tadi. Ada teman lu yang kesurupan lu. Ya udah, kira Pak RW datang disembuhin, udah. Oh jadi itu memang nggak boleh lewat pohon pisang. Jadi Mungkin katanya dia pocong. Enggak, dia lupa kalau lewat pohon pisang itu dia harus mengucap sesuatu. Biasanya gitu. Dulu gua setiap mau lewat pohon pisang yang ada di desa itu harus mengucap sesuatu. Jangan lupa salam dari Binjai. Biar takut. Terakhir, Bay. Di sini, Bay. Lu di sini cerita sama gua lu banyak kejadian juga nih di sini nih, di sini nih. di kantor ini. Di kantor. Dibilang banyak sih, gue baru sekali sih. Kalau kayak cerita-cerita kayak Mas Heri, terus Mas Tony mungkin dia udah banyak. Kalau gue baru sekali doang. Kayak waktu itu gue malam-malam, Marco lagi nginep kan. Marco di ruang editor, gue di tempat pantry kan cuci piring. Lu tau yang meja meeting kan? Yang sebelah kanan ya? Iya sebelah kanan, gue lagi nyuci piring. Terus perasaan gue memang gak enak kan. Terus gue buru-buru aja gitu. Terus lagi buru-buru gini kayak ada tangan, terus bajunya cuma segini, terus gini. Anjir. Cuman segini doang kelihatannya. Terus langsung gue nengok dong. Anjing apaan tuh kata gue. Langsung cuci piring cepet-cepet. Terus udah aneh. Kayak perasaan gue gak enak lagi, gue balik badan. Gak ada apa-apa, yaudah gue lari aja ke atas. Lu tuh merasa atau lu melihat? Ngelihat ada gini. Gimana? Ini kan lu baliknya ke sini kan? Gini. Ini lu nih. Tangannya di mana? Tangannya di mana? Oh di sini. Di samping. Di sini, jauh tapi. Oh tangan lu itu mah. Dia lagi pakai baju apa itu? Ingat Putih segini. Tangannya putih pucet banget, putih banget tangannya. Lebih putih dari ini. Putih. Kok tidak mana sih? Enggak tahu tetenya gini sih. Pakai baju apa tetenya? Telanjang tetenya. Terus habis lo ngeliat terus? Terus? Ya gue panik langsung lari ke atas cepet-cepet cuci piring. Tapi ya tetap stay cool karena kan malu. Stay cool. Kalau jadi gua masih gua tarik tangannya itu. Biar apa? Biar nyuciin. Tapi cuma sebentar doang kan? Sebentar sekelebat. Ya biasanya kan ya. Nah kalau yang kayak gini-gini gua masih percaya nih yang cuma sekelebat gitu. Tapi kalau udah ngeliatin langsung gitu kayak penampakan di video tuh gua kayak kurang yakin gitu karena itu mah editan. Tapi kalau yang hantu kayak gitu mah masih mungkin. Terus kalau yang tadi yang KKN gue depan muka itu mah jin. Itu mah jin, itu bukan hantu. Kalau jin dengan kekuatan yang dia miliki melebihi batas dari kekuatan manusia, dia bisa menampakkan itu. Ya, benar. Kayak nggak yakin sih. Si anjing. Oh, jadi selain itu lo lagi ngedit nggak ada kejadian-kejadian lainnya? Berarti tempat ini saya nyatakan aman. Kenapa jadi kayak petugas sama dia apa namanya? Yang dilatih itu anjing. Tapi gua mau ngasih tips nih buat teman-teman kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, yang harus Anda ingat adalah Allah. Anjing kita siapa ya? Ya udah, gue juga ingat Allah lah. Oke, biar aman. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam.